Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang berada di rumah atau dimanapun saudara berada. Saya percaya kita semua pada saat hari ini menikmati kehadiran Tuhan. Saya percaya kita semua dalam sukacita dari Tuhan Yesus. Kita akan memulaikan ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan selalu berikan bagi kehidupan kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, Bapa dan Raja kami, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di saat ini Tuhan, kami kembali datang kepadamu Tuhan, di saat ini bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, di saat ini Tuhan, lewat ibadah ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau hadir, kami percaya Engkau telah hadir dalam ibadah kami. Layakan kami Tuhan, kuduskan kami, biar setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan kepadamu berkenan bagimu Tuhan. Tiap kuasa kegelapan yang mengganggu kami, dan Engkau akan sertakan di dalam nama Yesus, yang kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur siap memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Kau hiasi
lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Pertemuan yang manis, ya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kehirangan, dan anak Allah yang kita pertemuan di udara. Pertemuan yang manis, ya rindu bersemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan, dan anak Allah yang kita pertemuan di udara. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi
menghendaki di dalam setiap pergumulan dan di dalam setiap persoalan, Allah menghendaki kita untuk memiliki iman. Iman yang seperti apakah di tengah-tengah kesulitan itu? Banyak orang Kristen di tengah-tengah kesulitan, mereka memiliki iman yang fokus kepada mujizat, fokus kepada jalan keluar, fokus kepada jawaban-jawaban doa di tengah-tengah kesulitan. Ketika Tuhan belum menjawab, ketika Tuhan belum mendatangkan mujizat atas kesulitan, atas pergumulan itu, orang percaya, orang Kristen kemudian menjadi kecewa dengan Tuhan. Saudara, hal ini terjadi karena iman mereka fokus kepada jawaban-jawaban, fokus kepada mujizat-mujizat. Sementara Tuhan di dalam memberikan jawaban dan pergumulan, jawaban dari setiap pergumulan, di dalam memberikan mujizat, Tuhan punya waktu yang paling tepat. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Saudara, kita bisa melihat bahwa di dalam kesulitan, di dalam pergumulan, ketika kita menantikan jawaban Tuhan, Tuhan tidak selalu serta-merta langsung menjawab. Namun jika orang Kristen di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, iman mereka berfokus hanya kepada jawaban doa, hanya berfokus kepada mujizat. Ketika doa mereka belum dijawab, ketika mujizat itu belum diadakan oleh Tuhan, mereka menjadi kecewa. Dan tidak sedikit yang kemudian mulai meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan Tuhan, karena fokus iman mereka hanya kepada jawaban-jawaban doa. Fokus iman mereka hanya kepada mujizat dan mujizat. Orang Kristen sebagian yang lain, mereka memfokuskan iman mereka. Ada juga mereka yang memfokuskan iman mereka kepada diri mereka sendiri. Maksud saya begini, banyak orang Kristen ketika mereka sudah rajin melayani, rajin beribadah, mereka rajin berdoa, mereka bahkan mengambil waktu berpuasa, mereka berpikir, kalau saya sudah setia dengan Tuhan, kalau saya sudah rajin berdoa, saya bahkan mengambil waktu berpuasa, maka apapun yang saya minta, apapun yang saya doakan, Tuhan pasti menjawabnya. Orang Kristen yang seperti ini memiliki iman yang berfokus sebenarnya kepada dirinya sendiri. Mereka berpikir bahwa kalau saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah melayani, saya sudah rajin beribadah, saya sudah setia, maka Tuhan pasti menjawab setiap doa-doa saya. Saudara, pada kenyataannya Tuhan juga tidak serta-merta langsung menjawab. Orang yang sudah berdoa, orang yang sudah beriman, orang yang sudah berpuasa, memang Tuhan menghargai orang yang berdoa, orang yang berpuasa, orang yang setia. Allah menghargai orang yang berpuasa karena mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Namun demikian, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan berarti waktu kita berdoa, bukan berarti waktu kita berpuasa,
Tuhan menghargai memang, namun bukan berarti bahwa doa kita, puasa kita itu bisa mengendalikan Tuhan supaya Tuhan tunduk dan mau menjawab doa kita. Iman yang seperti ini adalah iman yang berfokus kepada diri sendiri sebenarnya. Dan orang Kristen yang memiliki iman seperti ini di tengah-tengah kesulitan, waktu mereka sudah berdoa, waktu mereka sudah berpuasa, mereka sudah setia, dan Tuhan belum menjawab pergumulan mereka, Tuhan belum mendatangkan mujizat dalam hidup mereka, mereka juga akan menjadi kecewa. Dan tidak sedikit yang mereka kemudian meninggalkan gereja, bahkan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena iman mereka berfokus kepada diri sendiri. Banyak yang mengira bahwa dengan berdoa dan berpuasa maka kita bisa mengendalikan atau memerintahkan Tuhan untuk menjawab doa-doa kita sesuai dengan kemauan kita. Sebenarnya kita sedang memperlakukan Tuhan seperti jin di dalam cerita Ali Baba, di mana ketika Ali Baba menggosokkan tangannya ke lampu dan jin kemudian keluar dan setiap permintaannya akan dituruti. Kadang-kadang tanpa kita sadari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berusaha membayar Tuhan, kita berusaha menyogok Tuhan dengan kita rajin berdoa, dengan kita rajin berpuasa, dengan kita setia, supaya Tuhan mengikuti kemauan kita, supaya Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan dan doa-doa kita. Jadi sebenarnya iman yang seperti ini adalah iman yang berfokus kepada diri sendiri. Tuhan, aku sudah berpuasa, Tuhan, aku sudah berdoa, Tuhan, aku sudah setia. Mengapa Engkau tidak menjawab doa? Saudara, iman seperti ini yang saya katakan tadi adalah iman yang berfokus kepada diri sendiri. Kalau yang pertama tadi iman yang berfokus kepada jawaban-jawaban doa, iman yang berfokus kepada mujizat-mujizat, iman yang berfokus kepada jalan-jalan keluar yang Tuhan berikan. Mereka kecewa waktu mereka menunggu dan belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Hal yang sama di yang kedua, bagian kedua ini, orang yang memiliki iman yang fokusnya kepada dirinya sendiri juga akan kecewa jika Tuhan belum menjawab. Karena mereka menganggap saya sudah saleh, saya sudah berdoa, berpuasa. Saya katakan tadi, memang Tuhan menghargai waktu kita setia, waktu kita berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, waktu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sangat menghargai. Tapi bukan berarti Allah membiarkan dirinya dikuasai oleh kita. Allah akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan hikmatnya. Apa yang dipandang baik oleh Allah, itulah yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, bukan yang menurut kita baik. Sekalipun kita sudah berdoa dan berpuasa, jika yang kita minta dari Tuhan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka belum tentu Tuhan akan menjawab. Belum tentu Tuhan akan memberikan, atau kalau sudah sesuai sekalipun, belum tentu Tuhan akan menjawab segera, karena Allah yang paling mengetahui waktu yang paling tepat bagi jawaban doa kita. Yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita baca di dalam Daniel 3 ayat
ke-17 dan ayat yang ke-18. Ayat-ayat ini berbicara mengenai 3 orang pemuda, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diminta untuk menyembah patung Nebukadnezar, kalau tidak mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada yang menarik dari iman ketiga orang ini. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Perhatikan ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Di dalam 2 ayat ini kita melihat bahwa fokus iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, fokus iman mereka bukan kepada jalan keluar, bukan kepada Tuhan pasti akan melepaskan dari perapian. Fokus iman mereka juga bukan kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak mengatakan kepada Nebukadnezar, kami orang yang percaya kepada Tuhan, saya rajin berdoa, saya rajin berpuasa, saya setia, Tuhan pasti tolong saya. Namun fokus iman dari ketiga orang ini, fokus iman mereka kepada pribadi Allah itu sendiri. Mereka mengatakan, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan kami tidak akan menyembah patung emas. Dengan kata lain, mereka mengatakan, sekalipun Tuhan tidak menolong kami dari perapian yang menyala-nyala ini, Tuhan Allah Israel tetaplah Tuhan dan Raja atas hidup kami. Iman ketiga pemuda ini fokusnya adalah kepada Allah, kepada pribadi Allah, kepada janji-janji Allah, kepada firman Allah. Iman yang seperti inilah iman yang fokus bukan kepada mujizat, iman yang bukan fokus kepada jalan keluar, iman yang bukan fokus kepada diri sendiri, apa yang sudah saya lakukan buat Allah, tapi iman yang fokusnya kepada Allah dan kepada pribadi Allah. Iman yang seperti inilah iman yang tahan banting, iman yang luar biasa. Iman yang seperti ini, iman yang kita butuhkan di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan. Iman yang seperti ini tidak akan membuat kita menjadi kecewa waktu Tuhan belum menjawab. Iman yang seperti ini tidak akan membuat kita menjadi kecewa sekalipun kita sudah setia tetapi Tuhan belum menjawab. Karena kita percaya penuh kepada pribadi Tuhan. Karena kita percaya penuh kepada kuasa Tuhan, bahwa segala sesuatu, sekalipun di tengah-tengah kesulitan yang paling sulit dalam hidup kita, Tuhan masih memegang kendali atas hidup kita. Iman seperti ini adalah iman yang kita butuhkan di tengah-tengah menghadapi setiap kesulitan dan pergumulan.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari jangan memiliki iman yang berfokus hanya kepada mujizat-mujizat, hanya kepada jawaban-jawaban atas pergumulan kita. Engkau akan kecewa kalau Tuhan belum menjawab. Jangan kita memiliki iman yang fokus kepada diri kita sendiri. Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa, saya sudah setia, saya rajin ibadah, saya bahkan melayani Tuhan. Kalau imanmu fokus kepada dirimu sendiri dan Tuhan belum menjawab doamu, Tuhan belum menjawab pergumulan, engkau juga akan menjadi kecewa. Biarlah kita, saya dan saudara kita memiliki iman yang berfokus, berpusat kepada Allah sendiri, kepada pribadi Allah. Iman yang berfokus kepada janji-janjinya, iman yang berfokus kepada firman-Nya. Maka kita tidak akan pernah menjadi kecewa. Dan tepat pada waktunya kita akan mendapatkan pertolongan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, inilah iman yang kita butuhkan di tengah-tengah kesulitan. Jika selama ini engkau hanya fokus kepada jawaban-jawaban doamu, engkau hanya fokus kepada mujizat-mujizat, atau engkau hanya fokus kepada dirimu sendiri, secara tanpa sadar sebenarnya engkau sedang memperlakukan Tuhan. Engkau sedang memperlakukan Tuhan seperti jin di dalam kisah Alibaba. Minta ampun kepada Tuhan dan miliki iman yang berfokus kepada Allah, kepada pribadinya, pada janji-janjinya dan kepada firman. Mari kita tunduk dan kita berdoa. Kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan bisa menolong saya dan saudara, dan Roh Kudus memeteraikannya dalam hidup kita, dan Roh Kudus memimpin kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah mendengarkan firman Tuhan siang hari ini. Bapa, hamba berdoa, Roh Kudus, tolonglah agar firman Tuhan ini, Tuhan, tolong sehingga firman Tuhan ini sesuai dengan situasi dan kondisi kami. Tuhan, tolong agar firman Tuhan ini menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami. Ampuni kami jika selama ini kami hanya fokus kepada jawaban Tuhan, sehingga kami menjadi kecewa. Ampuni kami jika kami memiliki iman yang fokus kepada diri kami sendiri. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan Tuhan, tolonglah kami melalui Roh Kudus agar kami memiliki iman yang berfokus kepada Tuhan, iman yang berfokus kepada janji-janji-Mu, kepada firman. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini, dan biarlah firman Tuhan menjadi penerang dalam hidup kami, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu. Berkati semua jemaat Tuhan yang sementara di dalam kesakitan, sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sedang dalam kesulitan, dalam pergumulan, di dalam kekurangan, biarlah mereka memiliki iman percaya penuh kepada Tuhan, dan Engkau cukupkan semua yang menjadi kekurangan mereka. Engkau berikan jalan keluar sesuai dengan waktu Tuhan. Engkau berkati semua jemaat Tuhan. Hamba berdoa, lindungilah kami semua dari pandemi COVID-19 ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa buat pemerintah, buat Bapak Presiden, sampai kepada aparat pemerintah, sampai kepada pemerintah yang paling di bawah. Berikanlah hikmat, akal budi kepada para pemimpin kami, sehingga para pemimpin kami boleh membawa bangsa ini keluar dari pandemi ini dengan baik.
berkati para petugas tenaga-tenaga kesehatan, dokter, suster. Engkau berkati, Engkau lindungi mereka yang sudah berjuang, sementara berjuang di garis depan. Engkau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Keluarga yang ditinggalkan Tuhan, Kau juga berikan kekuatan iman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur buat pujian yang sudah kami naikkan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua berkat-berkat yang sudah kami terima. Dan biarlah berkat dari Tuhan, kasih sayang Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami semua. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang layak dipuji, Kau layak disembah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar